Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pagi ini kita mulai pertemuan pertama kita di semester ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana keadaan murid-murid sekalian? Baik, Ma'am. Baik, Bu. Good, Ma'am. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita di semester ini dan our first material is about narrative text. Jadi mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah dengar tentang narrative text itu sendiri. Sebelumnya saya bertanya, di daerah kalian masing-masing mungkin ada sebuah cerita, legenda, atau mitos yang berkembang di sana. Seperti Hesti mungkin, atau Imran, ada cerita legenda yang berkembang di daerah kalian masing-masing? Saya enggak ada, Ma'am. Saya enggak tahu, Ma'am. Kalau Imran? Ada kayaknya. Cerita legenda seperti apa itu, Imran? Dulu saya ingat-ingat dulu, Mem. Tiada paling, Mem. Tak lupa. Nggak ada juga. Saya, Mem. Oh ya. Ya, Hafsah, ada mungkin? Apa Hafsah? Ada, Mem. Kalau di Kolakam kan namanya yang untuk ini Sangyani Bandera. Sangyani Jadi mereka lambangnya itu burung. Iya, burung. Kenapa bisa burung? Karena katanya burung itu ada burung besar terus jatuh di suatu kali. Oh, salah. Ulang-ulang. Ternyata yang awalnya itu berawal dari kisah Kali Merah. Kali Merah, kenapa bisa dikatakan Kali Merah? Karena dahulunya ada seekor burung besar yang ditombak, lalu jatuh dan darahnya mengalir begitu banyak. Jadi dikatakan kali itu salah satu kali yang ada di Kolaka dinamakan Kali Merah. Ya, jadi seperti itu ya. Kisahnya itu semacam legenda atau asal-muasal sesuatu ya, seperti asal-muasal gunung, sungai, atau tadi yang harus ceritakan sungai ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan apa yang Hafsa ceritakan tadi, yaitu cerita legenda atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan narrative text. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan buka PowerPoint. Bagaimana? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Halo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jadi yang pertama akan kita bahas pada materi ini, yaitu definisi dari narrative text. Mungkin ada yang bisa bacakan apa itu narrative text yang ada di PowerPoint di sini? Saya, ma'am. Iya, Imran, silakan. Jadi naratif teks adalah jenis genre yang rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dan dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Jadi harus kronologis. Maksudnya kronologis itu diceritakan secara runtut dan tidak boleh loncat-loncat. Terima kasih, Mem. Iya, good, Imran. Jadi naratif teks itu adalah salah satu jenis teks atau genre teks yang menceritakan suatu cerita di mana rangkaian peristiwanya itu tersusun dari awal, tengah, sampai akhir. Tidak loncat-loncat seperti misalnya dia perkenalan, terus tiba-tiba ending, terus tiba-tiba tidak boleh. Karena naratif teks itu dia ciri khasnya dia itu beruntun atau kronologis ceritanya. Bagaimana, mengerti? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Oke. Sebenarnya ada juga salah satu jenis teks yang mirip-mirip dengan naratif teks sendiri ini, namanya itu recount text, tapi dia memiliki perbedaan yang signifikan dengan naratif teks, di mana biasanya recount text itu dia tidak alur ceritanya lurus, sedangkan lurus maksud saya dari awal hingga akhir lurus ya menceritakannya. Tapi kalau biasanya dalam naratif teks itu terdapat seperti permasalahan yang harus diselesaikan. Begitu. Paham ya? Yes, ma'am. Paham, Mem. Oke. Sekarang kita beralih ke tujuan naratif teks. Oke, bisa dilihat di sini ya. Bisa, ma'am. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, jadi tujuan dasar dari naratif teks itu adalah untuk menghibur atau menarik minat pembaca dengan sajian cerita atau peristiwa yang seperti saya bilang tadi, dalam naratif teks itu pasti memiliki masalah yang menimbulkan konflik dan selalu ada resolusi pada akhir ceritanya. Entah itu akhirnya bahagia atau menyedihkan. Jadi intinya itu tujuan naratif teks itu untuk menghibur atau menarik minat para pembaca. Jelas ya? Jelas, Ma'am. Mem. Oke, kita lanjut di generic structure-nya naratif text. Terlihat generic structure-nya? Yes, ma'am. Oke, di sini bisa kita lihat ada generic structure. Sebenarnya generic structure-nya naratif teks itu paling pentingnya itu cuma 3 ini. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang pertama itu orientasi. Biasanya orientasi ini pembuka, begitu biasa kita bilang pembuka, seperti pada zaman dahulu atau mungkin yang lain. Terus ketika ceritanya berjalan, mulailah muncul masalah. Nah, masalah itu yang kita sebut dengan komplikasi pada struktur naratif teks. Dan ketika masalahnya mulai terselesaikan, disitulah muncul struktur resolusi atau masalah dalam cerita naratif ini mulai terselesaikan, begitu. Biasanya juga dalam cerita naratif itu ada yang namanya reorientasi atau evaluasi, seperti setelah akhir dari resolusi ini masih ada cerita atau kesimpulan dari cerita tersebut. Seperti itu ya. Mungkin kurang jelas penjelasan saya. Jelas, Mem. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, ma'am. Jelas, Saya. ma'am. Ya, apa itu Ibran? Mem, sebelum paham tadi perbedaan antara naratif teks dengan recount teks. Oke. Mungkin teman-temannya ada yang ingin menjelaskan apa itu perbedaannya naratif teks dan recount teks? Saya, ma'am. Ya, Hesti. Naratif menghadirkan konflik dalam cerita, sedangkan recount text tidak menghadirkan konflik dan hanya menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi secara detail. Saya kira itu saja, ma'am. Oke, jadi jawabannya Hesti itu benar sekali ya, hanya saya perjelas lagi. Jadi untuk naratif teks itu ya naratif dan recount teks itu sama, ada ceritanya, maksudku generic structure-nya itu sama, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Hanya perbedaannya biasanya pada recount teks itu seperti yang kita ketahui, recount text kan biasanya menceritakan tentang suatu faktual atau pengalaman yang lalu. Itu biasanya menceritakan dari bangun, misalnya contohnya bangun pagi, sikat gigi, terus ke sekolah. Jadi dalam ceritanya itu tidak terdapat masalah atau komplikasinya. Sedangkan dalam naratif teks itu, dia biasanya terdapat komplikasi di dalamnya, seperti yang tadi Hapsa ceritakan, tiba-tiba
ada burung dan dia jatuh ditombak, itu kan biasa kita sebut komplikasinya atau masalahnya. Terus darahnya mengalir berbentuk jadilah sungai, jadi resolusinya. Jadi perbedaan signifikannya itu biasanya recount text itu tidak terdapat masalah atau tidak terdapat masalah dalam atau komplikasi dalam tidak terdapat masalah dalam ceritanya, sedangkan naratif itu pasti ada masalah dan di akhirnya selalu masalahnya terselesaikan pada bagian resolusi. Bagaimana Imran? Paham, Mem. Oke, sampai di sini kita berlanjut ke language features-nya. Mungkin ada yang ingin membacakan language features dari narrative text? Oke, tidak ada ya, biar saya saja yang bacakan. Jadi language features yang biasa terdapat dalam narrative text itu yang pertama pasti menggunakan kata kerja aksi atau verb seperti climb, turn, broke, atau lain-lainnya. Kedua, dia dalam narrative text itu biasanya menggunakan kata benda tertentu sebagai kata ganti orang, misalnya atau binatang dalam cerita, misalnya raja, ratu, sang ini, atau yang lain. Terus ketiga, menggunakan kata sifat yang untuk frase nomina, contohnya hitam, panjang, 2 buah apel merah, atau lain-lainnya. Dan selanjutnya menggunakan kata penghubung waktu dan konjungsi untuk mengatur acara, seperti lalu, sebelum, sesudah. Dan setelahnya itu menggunakan kata keterangan dan fase keterangan untuk menunjukkan lokasi acara seperti di sini, di gunung, selamanya, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu biasanya menggunakan dialog untuk mendapatkan respon emosional dari pembaca. Dan ketiga itu pasti menggunakan past tense. Karena kita tahu naratif teks itu biasanya berupa cerita dongeng ya yang terjadi di masa lalu, jadi otomatis dia pasti menggunakan past tense. Dan yang paling terakhir dia menggunakan variasi kalimat sederhana, majemuk, dan kompleks. Di sini ada yang ingin bertanya tentang language features narrative text. Ada, Mem. Oke, jadi kita berlanjut pada ciri-ciri naratif text. Ini dia, kelihatan ciri-ciri dari naratif text-nya? Yes, Mem. Oke, jadi ciri-ciri yang pertama itu fokus pada satu tokoh atau pelaku dan biasanya individual sehingga biasanya menggunakan kata ganti seperti I, we, he. Dan ciri-ciri kedua itu paling sering menggunakan past tense, baik itu simple past, past continuous maupun bentuk past tense lainnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Karena kita ketahui naratif teks ini berbentuk dongeng, jadi biasa terjadi di masa lalu, maka tenses yang biasa digunakan itu berbentuk past. Dan ciri-ciri ketiga itu terkadang menggunakan dialog untuk mengajak pembaca berimajinasi, sehingga ceritanya terlihat lebih jelas dan nyata. Dan yang terakhir, karena berurutan atau kronologis, maka biasanya menggunakan kata sambung conjunction agar cerita runtut atau urut. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari naratif teks. Jadi sebenarnya naratif teks ini itu banyak jenisnya, tidak hanya mungkin seperti dari cerita rakyat atau apa. Jadi jenis yang pertama itu ada fabel. Fabel ini sama saja seperti dongeng, hanya dia menceritakan kisahnya itu bukan manusia tapi tentang binatang, seperti mungkin kalau yang dari daerah Konawe pernah mendengar cerita tentang kura-kura dan monyet, itu salah satu jenis contoh cerita di fabel. Dan jenis yang kedua itu ada cerita rakyat atau yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi, seperti yang Hapsa ceritakan pertama tadi ya, asal-usul Sungai Merah yang ada di Kolaka atau yang lain. Dan yang terakhir itu, yang ketiga itu namanya
myth atau cerita mitos. Cerita ini biasanya banyak beredar di masyarakat seperti mungkin Putri Duyung yang ada di Bau-Bau, cerita Putri Duyung itu kan dikenal sebagai mitos. Terus ada yang kita kenal ini yang biasa sudah kita dengar yaitu fairy tales atau dongeng yang biasanya di dalamnya itu terdapat pesan moral. Tapi saya pikir hampir semua cerita naratif teks itu pasti terdapat pesan moral di dalamnya ya. Yang setelahnya itu ada cerita rakyat yang diturunkan turun-temurun. Dan yang terakhir, ini yang paling sering dibaca saya yakin, apalagi untuk kalian anak SMA, love story. Walaupun mungkin ada yang fakta ya, kalau fakta mungkin bisa beralih ke recount text. Oke, jadi itu saja materi kita tentang naratif teks hari ini. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tidak ada, Mem. Tidak ada ya. Oke, jadi mungkin itu saja materi tentang naratif teks yang akan kita bahas hari ini. Nanti saya akan berikan tugas dan materi ini juga akan saya kirim di WA beserta tugasnya. Mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja pertemuan untuk hari ini. Thank you very much for joining. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.